Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia secara daring di kelas 12. Alhamdulillah kalian sudah melalui selama 1 tahun pembelajaran ini sehingga sekarang berada di kelas 12. Saya selalu mengingatkan pada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dan menjadi contoh bagi lingkungan sekitar pada pencegahan COVID-19 sehingga penyebaran COVID ini dapat dihambat dan pandemi segera berakhir. Pada bab 1 ini kita pelajari tentang sifat koligatif larutan. Ada beberapa hal nanti yang kita pelajari, yaitu tentang sifat koligatif larutan dan satuan konsentrasi, sifat koligatif larutan non-elektrolit, dan sifat koligatif larutan elektrolit. Untuk satuan konsentrasi ini sudah kita pelajari di kelas 11, sehingga di sini nanti kita akan hanya mengingat sebentar. Kalian sudah mengetahui bahwa pada saat diinfus, orang sakit itu kondisi tubuhnya lemah, cairan tubuh berkurang, maka perlu ditambah dari luar. Infus dimasukkan ke dalam tubuh melalui jarum ke dalam pembuluh balik. Oleh karena masuk ke pembuluh darah, tekanan osmotik cairan infus harus sama dengan tekanan osmotik darah. Larutan ini dikatakan kondisi seperti ini isotonik. Jadi ini salah satu penerapan sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik dalam tubuh dengan cairan yang akan dimasukkan harus sama. Sifat koligatif larutan yang kita pelajari meliputi titik didih, titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmotik. Jika 4 sifat ini dalam pelarut murni hanya dipengaruhi oleh molekul pelarut itu sendiri. Pelarut murni contohnya apa? Air. Titik beku air, titik didih air, titik uap air, dan tekanan osmotik air hanya dipengaruhi oleh molekul air saja. Tidak ada molekul air. Beda dengan air yang sudah ditambah dengan gula atau garam, dinamakan larutan sistem ini. Dalam sistem larutan terdapat molekul pelarut, air, dan molekul zat yang terlarut, gula atau garam yang ditambahkan tadi. Adanya penambahan molekul zat terlarut ini memengaruhi keempat sifat zat tersebut, sifat koligatif tersebut. Untuk zat yang terlarut tadi sifatnya volatil atau mudah menguap, mengakibatkan titik tekanan uap jenuh larutan lebih besar daripada tekanan jenuh pelarut. Sedangkan zat terlarut non-volatil tidak mudah menguap, akan menurunkan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap jenuh memengaruhi titik didih dan titik beku larutan. Berikut ini diagram P dan T. P itu tekanan, T suhu air, dan larutan dalam air. Air, ini P tekanan, ini suhu. Larutan, ini G, ini larutan. G sampai E. Untuk F sampai D, ini pelarut murni. Begini ya cara membaca diagramnya. Pelarut murni atau air, F, C, C, D. Setelah ditambah zat tertentu, dia akan menjadi larutan, itu G, G, ya benar, G, E. Nah, penurunan, ini murni, ini setelah ditambah, berarti ada penurunan titik beku larutan. Penurunannya sebesar apa ini? C min, ini delta T F. Kalau ini kenaikan titik didihnya dari D ke E, maka ini delta T B. TF ini kenapa dengan F? Delta TF selisih titik beku larutan. F itu dari kata frozen, frozen membeku. Delta TB titik didihnya, B dari kata boiling, mendidih. Itu perlu yang kalian perlu ingat. Yang kemudian kita pelajari tentang satuan konsentrasi. Ada molaritas, sudah kita pelajari di kelas 11 ya.
massa per mr kali 1000 per volume pelarut. Nah, di sini volume pelarut. Misalnya volume airnya berapa kalau pelarutnya air. Kalau molalitas bedanya di sini sama. Massa per massa molekul reaktif 1000 per P. Di sini adalah massa pelarut. Massa pelarut. Pelarutnya apa? Dalam bentuk gram masanya ya, masanya bukan volume. Kemudian fraksi mol. Fraksi mol zat terlarut berarti XA ya. Mol zat terlarut dibagi mol total, mol terlarut plus mol pelarut. Sedangkan fraksi mol pelarut, kalau ditanyakan fraksi mol pelarutnya berarti mol pelarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut atau jumlah mol total. Ya. Yang keempat, persen massa, yaitu massa zat dalam campuran dibagi massa keseluruhan campuran kali 100%. Kalau ini kalian udah paham. Perbedaan zat non-elektrolit dan zat elektrolit. Ya. Zat non-elektrolit dalam air masih bentuk molekul-molekul, sedangkan zat elektrolit dalam air terurai menjadi ion-ionnya. Ya. Contohnya larutan gula, ya. Dissolved molecule soup. Ya. Larutan gula yang terlarut tetap dalam bentuk senyawa gula. Sedangkan larutan NaCl dalam air terlarut dalam bentuk ion positif dan ion negatif, sehingga dia mampu menghantarkan listrik. Oleh karena zat non-elektrolit tidak terurai menjadi ion dan zat larutan elektrolit terurai menjadi ion, maka jumlah zat terlarutnya dalam larutan elektrolit lebih banyak daripada zat non-elektrolit. Akibatnya sifat kolikatif keduanya berbeda. Jika dilihat dalam reaksi seperti ini C6H12O6 atau glukosa dilarutkan dalam air masih dalam bentuk C6H12O6 glukosa. Kalau ini 1 mol, terlarut akan tetap 1 mol. Sedangkan larutan elektrolit H2SO4, misalnya ini 1 mol, jika dilarutkan dalam air membentuk 2H+, dan SO4 2- ya. 2H+ artinya ada 2 mol H+, dan 1 mol SO4. Jadi ini menjadi 3 mol. Nah, kita lanjutkan. Sifat kolikatif larutan non-elektrolit dan sifat kolikatif larutan elektrolit. Ini sudah kalian pelajari kemarin, ada dalam materi yang saya bagikan. Perbedaannya di sini adalah pada faktor Van Hoff itu I ya, I ini. I apa tadi? I itu faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff tergantung pada N jumlah molekul dan alfa derajat disosiasi larutan elektrolit. Contoh soal, 18 gram glukosa dengan massa molekul reaktif 180 dilarutkan dalam 90 gram air dengan massa molekul reaktif 18. Jika tekanan uap jenuh pada suhu 30 derajat Celcius adalah 32 mm Hg, maka tentukan tekanan uap larutan. B. Tentukan penurunan tekanan uapnya. Tekanan uap larutan dirumuskan tekanan uap murni kali fraksi mol zat terlarut. Maka kita cari fraksi mol zat terlarutnya. Zat terlarut di sini siapa? Air. Berarti cari mol glukosa ketemu 0,1 mol, mol air sudah ketemu 5 mol, maka fraksi mol air adalah mol air dibagi mol air plus mol glukosa. Hasilnya berapa? 0,98. Jadi 32 mm Hg kali 0,98 adalah 31,36 mm Hg. Kemudian penurunan titik jenuhnya, yaitu penurunan tekanan uap jenuhnya adalah tekanan uap jenuh murni dikurangi tekanan uap jenuh larutan. 32 mm Hg dikurangi 31,36 mm Hg. Hasilnya 0,64 mm. Ini adalah yang kedua contoh soal untuk penurunan titik didih larutan elektrolit. Ya, asam sulfat itu elektrolit sebesar 4,9 gram. Massa molekul reaktifnya 98 dalam 250 gram air. Yang pertama harus kita reaksikan dulu. Karena ini elektrolit tergantung dari alfa sama N.
asam sulfat termasuk elektrolit kuat, maka alfa sama dengan 1. N-nya 3 dari sini ya, H2SO4 1 mol menjadi ya 2H plus dan 1SO4. 2 main ini 2 mol, ini 1 mol, berarti berapa? 3 mol. Jadi I sama dengan 1 plus alfanya 1, N-nya 3 kurangi 1. Hasilnya I-nya adalah 3. Maka kita masukkan rumus delta TB sama dengan KB kali 1000 per P kali gram per MR. Boleh ya dibalik. 0,5 KB-nya 1000 per massa air 250 kali 4,9 per 98 kali 3. Hasilnya 0,075 derajat Celcius. Jadi titik ideal larutan adalah 100 plus 0,075. Hasilnya adalah 100,075 derajat Celcius. Bagaimana penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ini contohnya adalah untuk membuat zat anti beku pada radiator mobil ya, agar air radiator itu tidak membeku. Yang kedua, membuat tetes mata. Obat tetes mata itu harus memiliki tekanan osmosis sama dengan air mata kita ya, cairan di mata ya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan mata. Yang ketiga adalah cara mencairkan salju di jalan raya ya. Yang keempat, ini sudah tidak asing lagi untuk kalian ketahui bahwa untuk membuat es puter itu di keliling dari adonan itu dikasih air bukan es yang diberi garam ya. Tujuannya adalah menurunkan titik bekunya sehingga tidak mencair. Berikut adalah contoh soal ya. Soal latihan ya, yang harus kalian kerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Setiap soal ada poinnya tersendiri. Ini ada 6 soal ya. Demikian, nanti kehadiran kalian